Perkenalkan, saya Andre Fadzi Menda. Di sini saya sebagai asisten praktikum OTK 1 yang berjudul penentuan neraca massa total dan efisiensi pada unit evaporator. Adapun kompetensi dari judul tersebut, yang pertama, perhatikan mampu menuliskan persamaan neraca massa dan energi pada unit evaporator tunggal. Yang kedua, perhatikan mampu menghitung neraca massa total pada unit rotary evaporator Bucci R200. Yang ketiga, perhatikan mampu menghitung efisiensi kinerja rotary evaporator Bucci R200. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap perkenalan bagian-bagian alat rotary evaporator. Yang pertama yaitu selang input yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin masuk ke dalam kondensor. Yang kedua yaitu selang output yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin keluar dari kondensor. Yang ketiga yaitu selang vakum yang berfungsi untuk mengalirkan udara uap panas yang dihisap vakum. Dan yang keempat yaitu vakum berfungsi untuk menghisap uap panas ke kondensor. Yang kelima yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan uap panas yang dihisap menjadi cair. Yang keenam yaitu labu destilat. Labu destilat berfungsi menampung destilat hasil pendinginan dari kondensor tadi. Yang ketujuh yaitu labu sampel. Labu sampel kegunaannya untuk sebagai wadah penampung sampel, dan disinilah tempat terjadinya reaksi. Yang kedelapan yaitu heater sebagai pemanas. Baik, selanjutnya pendahuluan. Evaporasi merupakan suatu operasi pendidih atau penguapan yang khusus yang bertujuan untuk memperoleh larutan pekat dari larutan encer. Alat yang digunakan untuk ini disebut dengan nama evaporator. Ada operasi kimia lain yang mirip dengan evaporasi yang perlu diketahui perbedaannya. Uap yang terbentuk pada proses evaporasi biasanya hanya terdiri dari suatu macam zat penyusun atau komponen. Sedangkan pada proses destilasi uap terdiri dari beberapa macam komponen. Pada operasi kristalisasi atau penghabluran dikehendaki hablur sebagai hasil ekstraksi, hasil akhir operasi. Tetapi jika dalam proses evaporasi terbentuk hablur, hal ini disebabkan oleh penguapan. Biasanya penyempurnaan bentuk hablur dilanjutkan secara terpisah dalam alat kristalisator. Baik, selanjutnya dasar teori. Mekanisme panas, penguapan dan pemekatan. Mekanisme penguapan dan pendidihan pada permukaan benda padat atau logam terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Pada awal pemanasan, jika selisih atau beda temperatur antara permukaan logam dan cairan masih rendah, belum terjadi pendidihan, akan tetapi terbentuk aliran panas karena konveksi bebas. 2. Jika temperatur permukaan logam terus dinaikkan, maka pada suatu ketika cairan mulai mendidih, terbentuk gelembung-gelembung yang aktif pada permukaan cairan. Pada pendidihan ini disebut pendidihan inti. Yang ketiga, jika perbedaan temperatur terus diperbesar, maka pada waktu tertentu seluruh permukaan logam diliputi lapisan uap. Pendidihan berpola lapisan uap. Aliran panas diteruskan dari permukaan padat ke cairan secara konduksi dan radiasi. 4. Daerah-daerah pendidihan dapat diketahui dari gambar grafik fraksi panas terhadap beda temperatur pada percobaan pendidihan air 100 derajat Celcius yang dipanaskan dengan kawat Platina yang dialiri listrik. Untuk lebih memahami teori tentang evaporator dapat membaca pada modul masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Yang pertama yaitu suhu sekeliling, mempengaruhi jumlah kalor yang terserap oleh sistem. Contohnya, semakin tinggi suhu sekeliling dapat mempercepat evaporasi. Yang kedua, kelembapan udara. Jika kelembapan udara kurang, berarti udara sekitar kering. Semakin kering udara, sedikitnya kandungan uap air di dalam udara, semakin cepat evaporasi terjadi. Contohnya, tetesan air yang berada di kepingan gelas di ruangan terbuka lebih cepat terevaporasi lebih cepat daripada tetesan air dalam botol gelas. Hal ini menjelaskan mengapa pakaian lebih cepat kering di daerah kelembapan udara rendah. Yang ketiga, tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan pada sistem evaporasi, maka semakin cepat proses evaporasi terjadi. Contohnya, pada tetesan air yang berada di gelas botol yang udaranya telah dikosongkan, tekanan udara berkurang, maka akan cepat terevaporasi. 4. Yaitu gerakan udara. Pakaian akan lebih cepat kering ketika berada di ruangan yang sirkulasi udara atau angin lancar karena membantu pergerakan molekul air. Hal ini sama saja dengan mengurangi kelembapan udara. Yang kelima, sifat cairan. Cairan dengan titik didih yang rendah terevaporasi lebih cepat daripada yang titik didihnya besar. Contohnya, raksa dengan titik didih 357 derajat Celcius lebih susah terevaporasi daripada ester yang titik didihnya 35 derajat Celcius. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap proses cara pengoperasian alat rotary evaporator. Yang pertama itu, di sini sampel sedang didestilasi dengan menggunakan air heater. Yang suhu air yang kita atur dari heater menggunakan suhu sesuai titik didih alkohol atau lebih tinggi dari titik didih alkohol. Alkohol yang menguap dihisap dengan vakum ke desikator. Desikator yang dialiri air pendingin akan mengubah fase uap tadi menjadi fase cair yang akan turun, yang tertampung di labu destilat. Disinilah hasil alkohol uap tadi yang didinginkan dari desikator dari wujud uap menjadi wujud cair. Baik, selanjutnya tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan dan menyiapkan alkohol dengan kadar tertentu sesuai dengan penugasan. Yang kedua, mengoperasikan alat rotary evaporator Boots R200. Yang ketiga, menyusun neraca massa total pada unit evaporator tersebut. Yang keempat, menghitung efisiensi kinerja rotary evaporator Boots R200 yang digunakan. Yang kelima, menentukan kadar alkohol sebelum dan setelah dievaporasi dengan alkohol meter. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan untuk praktikum yaitu air kran sebagai air pendingin kondensor, alkohol 70% untuk sampel, dan aqueous untuk sebagai pelarut, sebagai pengencer alkohol nanti. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Yang pertama, kita memeriksa perlengkapan unit rotary evaporator. Kedua, memasang selang input dan output pada alat vakum dan kondensor. Yang ketiga, mengatur kecepatan alir pendingin dari kran sehingga didapatkan kecepatan alir air pendingin sesuai dengan penugasan. Yang keempat, sambungkan alat evaporator ke arus listrik. Yang kelima, ditekan tombol on pada rotary dan heater. Selanjutnya, diatur suhu pada heater sesuai titik didih
alkohol atau lebih tinggi dari titik didih alkohol. Untuk selanjutnya kita memasukkan sampel ke dalam labu sampel dan merangkai labu sampel dan labu destilasi pada alat rotary evaporator. Ditekan tombol on pada alat vakum dan tutup pembuangan udara pada kondensor. Tekan tombol rotari pada tangan untuk memposisikan labu sampel pada heater. Dan selanjutnya putar tombol rotari dengan kecepatan yang diinginkan sesuai dengan penugasan. Lalu setelah beberapa saat destilasi didapat, kita melanjutkan mengukur dan mencatat kecepatan air pendingin keluar, suhu destilasi yang didapat, dan total volume destilasi yang diperoleh. Selanjutnya menentukan kadar alkohol dari dalam destilasi yang didapat tadi dan menghitung neraca massa dan efisiensi kinerja alat. Selanjutnya data-data yang perlu diambil yaitu kadar alkohol pada destilasi, total volume destilasi yang didapat, mengukur dan mencatat kecepatan air pendingin keluar pada desikator, mengukur dan mencatat kecepatan air pendingin pada kondensor, lalu menghitung neraca massa dan efisiensi pada kinerja alat.